ketika ini adalah baju semuanya najis, kemudian baju yang najis itu terus dituangi dengan air. Ketika dituangi dengan air, setelah itu baru dibersihkan, diucek-ucek situ baru diangkat. Maka di situ bajunya menjadi suci. Tetapi kalau satu persatu, ini adalah baju, kemudian dituangi air, kemudian sisanya setelah baju diangkat, sisanya ada air di situ, lalu baju ini kita masukkan ke situ yang lain yang najis tadi, maka tidak menghilangkan najis, justru malah baju itu menjadi najis. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita teruskan pengajian beberapa waktu yang lalu, masih tetap pada bab izaratun najasah, bab menghilangkan najis. Kali ini menginjak ke pasal berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal. Wa in walagol khinziru, kalau ada babi yang menjilat. Qala Ibnu Qos, menurut Ibnu Qos, qala fil qadim, menurut perkataan atau pendapat di dalam qaul qadim, yagsilu marratan wahidatan, membasuhnya satu kali. Wa qala sairu ashabina, Imam Syirazi menyampaikan menurut pendapat sahabat-sahabat kami, yahtaju ila sab'i marratin, memerlukan 7 kali basuhan. Wa qauluhu fil qadim mutlaqun, pendapatnya di dalam qaul qadim itu adalah mutlak. Li'annahu qala, karena beliau menyampaikan yaghsilu, membasuh, wa arada bihi, dan yang dimaksud dengan membasuh itu sab'u marratin, yaitu 7 kali. Jadi yang dimaksud membasuh di dalam qaul qadim itu adalah 7 kali. Wa dalilu alaihi, dalilnya atau buktinya atas membasuh 7 kali itu, annal khinzira aswa'u halan minal kalbi, bahwa babi itu adalah lebih buruk daripada anjing. Alama bayannahu, Imam Syirazi menyampaikan berdasarkan dengan apa yang telah kami terangkan. Fawa bi'tibari al-adadi aula, beliau menyampaikan itu berdasarkan jumlah, maka itu lebih utama. Artinya begini, kalau babi satu itu dibandingkan dengan anjing, berarti anjingnya bisa 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau babi dia menjilat, kemudian ada anjing juga menjilat, maka anjing itu lebih rendah dari babi, babi lebih tinggi daripada anjing, sehingga anjing saja dibasuh 7 kali, apalagi babi. Artinya babi lebih berat najisnya daripada anjing. Faslun, fasal. Wa yajzi'u fi baulil gulami alladhi lam yata'am at-ta'ama an-nuzha, masalah kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan apa-apa, itu membersihkannya cukup dengan memercikkan air. Wahwa ayyabullahu bil ma'i, yaitu membasahinya dengan air. Wa in lam yanzil anhu, walaupun airnya itu tidak menetes. Wala yajzi'u fi bauli sabiyati illal ghusla, tetapi untuk bayi perempuan tidak cukup memercikkan, harus membasuhnya. Lima ruya an aliyin karamallahu wajhah, berdasarkan riwayat dari Ali karamallahu wajhah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi baulir radhi'i, tentang kencing bayi yang masih menyusu, yusalu min baulil jariyati
Wa yunzaku min baulil gulami, kencing bayi perempuan itu dicuci dan kencing bayi laki-laki itu cukup dipercikkan air pada tempat yang terkena najis. Jadi berdasarkan ini, maka ketika ada sesuatu alat atau wadah air atau yang lain terkena babi atau dijilat oleh babi, sementara barangnya basah, kita basah atau babinya yang basah, maka barang yang terkena babi itu atau terjilat oleh babi itu harus dicuci sebanyak 7 kali. Kemudian kalau ada anak laki-laki yang kencingnya mengenai badan kita atau mengenai baju kita atau mengenai apapun, dan bayi laki-laki itu belum makan apa-apa kecuali air susu ibu, maka cukup dipercikkan air ke tempat yang terkena najis, maka hukumnya sudah suci. Tetapi kalau bayinya perempuan kencing mengenai barang-barang atau mengenai pakaian kita atau mengenai apalah, dia tidak cukup dan tidak bersih kalau cuma dibersihkan dengan air. Lalu bagaimana bersihnya? Bersihnya harus dibasuh. Berdasarkan riwayat dari Ali karramallahu wajhah tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai masalah anak yang masih menyusui. Kita lanjutkan pada pasal berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal wa ma siwa dzalika minan najasati. Najis-najis selain itu, selain yang di atas yang sudah disebutkan tadi, baik najis babi maupun najis bayi, baik laki-laki maupun perempuan, yungdaru fiha, maka perlu dilihat tentang najis itu. Fa in kanat jamidatan, kalau najisnya itu adalah najis yang padat, kalau udrati seperti kotoran, uzilat, maka harus dibersihkan. Summa husila maudhi'uha, kemudian dibasuh tempatnya. Setelah dibersihkan kotorannya itu atau najisnya itu, baru dibasuh tempatnya yang terkena najis itu. Ala ma bayyantuhu, persis seperti yang telah kami jelaskan, kata Imam Sirazi seperti itu. Wa in kanat daibatan, kalau najisnya itu adalah najis cair, kal bauli wad dami wal khamri, seperti kencing, darah, dan khamr, fa innahu yustahabbu ay yaghsila minhu salatan, maka disunahkan untuk membasuhnya itu sebanyak 3 kali. 5 ruya anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza istaiqadha ahadukum min naumihi, kalau ada salah seorang di antara kalian bangun dari tidur, fala yaghmis yadahu fil ina'i, jangan sesekali mencelupkan tangannya ke dalam bejana air, hatta yaghsilaha salatan, kecuali kalau sudah mencuci tangannya sebanyak 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena nggak tahu pada saat tidur itu tangannya berada di posisi mana. Ini menunjukkan bahwasanya kalau kita bangun tidur, kita tidak boleh langsung tangan mencelupkan ke dalam bak mandi, maka harus dibasuh dulu baru boleh dicelupkan ke dalam bak mandi. Fanu diba ila salasati, disunahkan untuk membasuh sebanyak 3 kali ini, lisyakki fin najasati, karena ragunya terhadap najis. Kalau najis maka disunahkan untuk membasuh sebanyak 3 kali. Fadalla ala anna dzalika yustahabbu idza tayaqqana. Ini menunjukkan bahwa itu disunahkan untuk membasuh 3 kali itu apabila yakin. Jadi memang karena keraguan, kita nggak tahu pada saat tidur tadi tangan berada di mana, maka pada saat itu disunahkan untuk membasuh 3 kali sebelum tangan mencelup ke dalam bak mandi atau ke dalam wadah air. Wa yajuzul iktisaru ala ghuslin marratan wahidatan, dan boleh membasuhnya itu cukup 1 kali. 5 ruya Ibnu Umar,
radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, kanat as-salatu khamsina, dulu salat itu jumlahnya 50 rakaat. Wal ghuslu minan najasati sab'u marratin, dulu mandi jinabat itu sebanyak 7 kali. Wa ghuslu saubi minal bauli sab'a marratin, dulu mencuci pakaian dari kencing yang mengenainya itu sebanyak 7 kali. Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alu, lalu Rasulullah SAW masih terus memohon kepada Allah, hatta ju'ilat as-sholatu khamsan, sehingga sholat yang tadinya 50 waktu itu dikurangi oleh Allah menjadi 5. Wal ghuslu minal jinabati marratan, yang dulu mandi jinabat itu 7 kali, maka setelah Rasulullah meminta, lalu Allah memberikan keringanan, kemudahan, mandi jinabat itu cukup 1 kali. Wa ghuslu saubi minal bauli marratan, dan juga membasuh baju dari kencing itu juga cukup sekali. Wal ghuslul wajibu fi dzalika, membasuh atau mandi yang harus dilakukan dalam hal itu, ayyukasirun najasata bil ma'i, yaitu memperbanyak air pada najis tersebut, hatta tastahlika fihi, sehingga najisnya hilang dengan adanya banyak air itu. Fa in kanatin najasatu 'alal ardi, kalau najisnya itu berada pada tanah, ajza'atuhul mukatsaratu, maka cukup dengan memperbanyak air disiram pada tanah itu. 5 ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amara fil baulil a'rabi bidzanubin minal ma'i, Nabi memerintahkan untuk menyiram kencing seorang Arab Badui yang pada saat itu dia kencing dengan 1 ember air. Wa innama amara bidzanubi, dan Rasulullah menyuruhnya menyiram dengan 1 ember itu, li'anna dzalika yaghmurul baula, karena dengan 1 ember itu sudah bisa mengangkat kencing. Wa yastahliku fihi, dan menghilangkan najis kencing itu dengan air itu. Wa qala Abu Sa'id al-Istakhari, menurut Abu Sa'id al-Istakhari, wa Abu Qasim al-Anmati, dan juga Abu Qasim al-Anmati, adzanubu takdirun, 1 ember itu adalah ukuran. Fayajibu fi baulin wahidin, maka untuk kencing 1 orang, dzanubun 1 ember. Wa fi baulisnaini, untuk kencing 2 orang, dzanubani 2 ember. 1 orang kencing disiram dengan 1 ember. Otomatis kalau 2 orang kencing disiram dengan 2 ember. Fal madhabu, ini adalah sebuah pendapat, anna dzalika laisa bitakdirin, ada yang mengatakan itu bukan ukuran, li'anna dzalika yuaddi ila ayutahhirul baulal katsira minar rajuli bidzanubi, karena itu adalah melaksanakan mensucikan air kencing yang banyak dari seorang laki-laki dengan 1 ember. Wa maduna dzalika minar rajulaini, dan tidak kurang dari itu untuk 2 orang, layat huru, kalau kurang dari 2 ember untuk 2 orang, layat huru, tidak suci, illa bidzanubaini, kecuali dengan 2 ember. 1 ember tidak cukup, kalau untuk 2 orang 2 ember. Wa in kanatin najasatu ala saubi, kalau najisnya itu berada pada baju, fafihi wajhani, ada 2 pendapat. Ahaduhuma yajzi'ul mukatsaratu kal ardi, yang pertama diperbanyak saja airnya, seperti pada saat ada najis yang berada di atas tanah, diperbanyak, disiram air dengan banyak. Wasani la yajzi'uhu, yang kedua tidak cukup seperti itu, hatta yaksira, kecuali kalau bajunya itu diperas, li'annahu yumkinu asrahu, karena mungkin untuk memerasnya, kalau tanah kan tidak mungkin, kalau baju mungkin untuk diperas. Bi khilafil ardi, berbeda dengan tanah. Wal awalu asroh, yang pertama itu yang
yang benar. Wa in kanatin najasatu fi ina'in, kalau najisnya itu berada di dalam wadah, fihi syai'un, dan di dalam wadah itu ada sesuatu yang lain, fa fihi wajhani. Dalam hal ini ada dua pendapat. Ahaduhuma tazi'u fihi al-mukatharatu kal ardi. Yang pertama, perbanyak saja airnya, ditambah. Begitu seperti pada saat najis yang berada di tanah disiram dengan air yang banyak. Wasani la tazi'u. Yang kedua, tidak cukup seperti itu, hatta yuraku, sehingga dibuang, mafihi, yang ada di dalam wadah air itu, dibuang saja yang ada, termasuk air-airnya dan barang-barangnya itu dibuang. Tsumma yaghsilu, kemudian mensucikannya atau membasuhnya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil kalbi, tentang anjing, yaligu fil ina'i, yang menjilat wadah air. Faliyuhrikahu, hendaklah ia membuangnya atau menumpahkannya. Tsumma liyaghsilahu, kemudian membasuhnya, sab'a marratin, sebanyak 7 kali. Wa in kanatin najasatu khamron, kalau najisnya itu berupa khamr, faghsalaha, kemudian ia basuh najis khamr itu, wa baqiyatir raihatu, lalu bau khamr itu masih ada, fa fihi qaulani. Dalam hal ini ada dua pendapat. Ahaduhuma la yadhuru, yang pertama, kalau baunya masih ada tidak suci, kama lau baqiyal launu, itu seperti halnya kalau najis tetapi warna najis itu masih ada di situ. Wasani, pendapat kedua, yadhuru, suci, kalau sudah dibasuh suci. Li'annal khamra laha raihatun syadidatun, karena khamr itu memiliki bau yang sangat kuat. Fayajuzu ayyakuna, maka bisa jadi baunya itu masih likuwati raihatiha, karena terlalu kuat baunya. Tabqar raihatu, masih ada di situ. Wairu juz'in minan najasati, maka baunya itu bukanlah termasuk dari bagian najis. Kalau ada khamr, kemudian khamr itu kan najis, kemudian dicuci, setelah dicuci masih ada baunya tapi sudah bersih, cuman baunya masih ada, maka pendapat yang kedua ini dia adalah suci. Berbeda, baunya itu bukan termasuk najisnya, baunya itu berbeda dengan barangnya. Jadi antara bau dan barangnya itu sangat berbeda. Untuk itu tetap setelah dibasuh walaupun baunya masih ada, hukumnya adalah suci, tidak najis lagi. Wa in kanatin najasatu daman, kalau najisnya itu berupa darah, fa ghasalahu, lalu ia basuh najis darah itu, falam yadhhab al athara, lalu setelah dibasuh bekasnya masih ada, warnanya itu masih ada, ajza'u, itu sudah cukup, artinya sudah bersih. Lima ruya anna Khawlah binti Yasar, berdasarkan riwayat bahwa ada seorang perempuan bernama Khawlah binti Yasar, qalat, ia berkata, ya Rasulullah, arra'aita law baqiya atharun, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau masih ada bekasnya darah itu? Faqala, lalu Rasulullah SAW menyampaikan, al-ma'u yakfika, air itu cukup untuk membersihkan najis darah itu. Wala yadurruka atharuhu, sisanya, bekasnya, warnanya itu tidak mengapa, tidak membahayakan, maksudnya tidak mengapa. Wa in kana thawbu najisan, kalau bajunya itu adalah najis, fa ghammasahu, lalu baju yang najis itu ia celupkan, fi ina'in, di dalam sebuah wadah, yang di dalam wadah itu ada air, fihi dunakullataini, yang wadah air itu airnya nggak nyampe 2 kulah, minal ma'i, airnya tidak nyampe 2 kulah, najasal ma'u, maka airnya itu menjadi najis. Walayatuhuru saubu, dan bajunya tidak suci. Wa min ashabina man qala, sebagian sahabat kami, kata Imam Syafi'i, ada yang berpendapat, in qasada izalatan najasati, kalau bertujuan untuk menghilangkan najis, lam yanjusu, maka baju yang najis dicelupkan ke dalam air seperti itu tadi tidak akan membuat air itu najis. Walaisa bisa'in, tidak dianggap, li'annal qasda la yu'tabaru fi izalatin najasati, karena tujuannya itu tidak dianggap di dalam menghilangkan najis. Walihada, oleh karena itu atau oleh karena ini, yathuru bima ilmatori, suci karena air hujan, wa yaksilul majnunu, dan
wa bi ghuslil majnuni, dan suci dengan dibasuhnya seorang yang gila. Qala Abu Abbas, menurut Abu Abbas bin Qas, idza kana thawbun kulluhu najisun, kalau ada baju semuanya najis, fa ghasala ba'dhaha, lalu ia basuh sebagian bajunya itu, fi jafnatin, di dalam baskom, thumma ada, lalu ia kembali lagi, ghasala ma baqiya, yang lain kemudian dimasukkan untuk dibasuh lagi, lam yadhur hatta yaghsila saubu kullahu daf'atan wahidatan, maka hukumnya tidak suci kecuali kalau memasukkan baju tadi semuanya yang nanti tadi dimasukkan bareng-bareng. Kalau cuma satu dimasukkan kemudian berikutnya lagi setelah yang satu itu, maka tidak suci. Tetapi kalau bareng-bareng baru bisa suci. Li'annahu idza sabba ala ba'dhihi ma'un, karena kalau air tertuang pada sebagiannya, waradda juz'un minal ba'di, kemudian yang lain dimasukkan lagi, alal ma'i, pada air tersebut, fanajisahu, maka itu membuatnya ia najis. Fa idza najasal ma', kalau airnya saja sudah najis, najisasau, maka bajunya juga najis. Jadi kalau kita mau membasuh pakaian yang banyak, sementara pakaian yang banyak itu semuanya adalah najis, maka jangan satu-satu, tetapi dicelupkan seluruhnya. Misalnya ada ember isinya adalah misalnya satu kolah, kemudian kita masukkan baju satu ke situ, bajunya sudah terkena najis, maka pada saat mencuci baju, bajunya terkena najis, kita angkat terus kita masukkan lagi ke tempat yang baju yang lain yang najis, maka baju itu sudah masuk ke dalam air yang najis. Tetapi ketika ini adalah baju semuanya najis, kemudian baju yang najis itu terus dituangi dengan air. Ketika dituangi dengan air, setelah itu baru dibersihkan, diucek-ucek situ, baru diangkat, maka di situ bajunya menjadi suci. Tetapi kalau satu persatu, ini adalah baju, kemudian dituangi air, kemudian sisanya setelah baju diangkat, sisanya ada air di situ, lalu baju ini kita masukkan ke situ, yang lain yang najis tadi, maka tidak menghilangkan najis, justru malah baju itu menjadi najis. Jadi kalau baju itu banyak najis, kumpulkan jadi satu, dicuci bareng, dimasukkan dalam wadah itu bareng. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.